Alhamdulillah Mas Dimas. Ini bagaimana Mas tentang Labgoodnya ini, pembelian mobil terbaru ini? Terbaru, baru dijalankan 6 bulan sudah bisa beli expander. Wes, luar biasa anak muda. Coba Mas, ini bener-bener expander apa tidak Mas? Wah, expander Mas ya. Baru. Wah, baru nyampe Mas. Baru nyampe. Wes, mantap mantap Mas Dimas. Ini perlu dikibarkan Mas berarti. Nah ini warnanya putih. Nah, dari Sun Star Motor. Nah. Jadi untuk membantu perekonomian kalian semua subscriber gua akan kasih nih suatu solusinya. Lu simak benar-benar dari awal sampai dengan akhir. Ini akan menjadi sebuah solusi terbaik buat lu supaya tidak terlalu mengharap pai cair, sekaligus merubah persepsi lu seperti gua, menganggap pai ini sebagai tabungan, bukan harapan pasti. Gua sangat tahu banget kalian di pai ini berharap setelah nanti open mainnet bisa langsung jadi sultan, langsung kaya gitu. Gua sangat mengerti banyak pioner yang memiliki impian seperti itu ke depannya. Cuma untuk mencapai uang yang tak terhingga batasnya itu, yang mana lu nggak mempermasalahkan tentang uang lagi, itu perlu proses yang panjang. Kagak ada waktu singkat, oke? Makanya mohon maaf kalau gua bilang, lu yang mengharap bisa kaya dari pai dalam waktu singkat, gua cuma bilang pakai logika bos. Walaupun ada kemungkinan nilai GCV akan menjadi nilai utama, itu pasti perlu proses dan tidak segampang yang lu pikirkan. Nggak ada uang gratis di dunia ini bos. Kalau ada uang gratis mungkin 99% orang dari 1% udah banyak yang kaya. Tetapi faktanya no. Jadi untuk lu yang berharap punya jalan untuk mendapatkan mesin uang yang mana kekayaan lu tanpa batas, gua ada jalannya. Jalan ini mungkin terkesan sulit dari awal, tapi percayalah hal yang sulit itu worth it banget pada akhirnya. Kalau lu siap, gua akan langsung bawa lu semua ke solusinya. Oke, kita mulai. Sebelum itu, gua ingin membuka mindset lu dulu atau pikiran lu dulu supaya nyambung dengan apa yang akan gua bagikan ke lu semua. Yaitu kenapa pioner mudah ditipu, itu karena pola pikir pioner kebanyakan pengen painya segera cair. Alhasil ditawarin dengan harga sekian oleh tukang tipu, kemudian dia mau menjual pai koinnya. Tetapi bukan dapat uang, semua pai koinnya ludes. Jadi pola pikir seperti inilah yang mana membuat lu terikat sangat dengan pai dan berharap dengan pai. Tetapi gua mau bilang, kalau lu hanya berharap pada satu arah, itu akan mengecewakan lu. Beda seperti gua itu ada bisnis sampingan, sehingga gua tidak terlalu mengharapkan pai. Gua nggak terlalu memikirkan pai ini gua anggap sebagai tabungan. Jadi gua anti penipuan. Ada orang nawarin dengan nilai sekian, ingin membeli pai koin gua cancel aja, gua nggak peduli. Nah, gimana kalian bisa punya pola pikir seperti gua? Ya kalian harus punya bisnis, punya mesin uang. Gua sebutnya di sini mesin uang. Jadi kalian akan anti dengan tawaran-tawaran yang ujung-ujungnya menipu. Oke, kita akan ke step berikutnya. Ini poin inti dari yang tadi gua sampaikan. Poin intinya ialah gua akan berbagi bisnis ke lu semua. Yang mana kalau lu tadi sudah menyimak yang tadi gua sampaikan dan lu benar-benar membuka mindset pikiran lu, otak lu, benar-benar lu resapin apa yang tadi gua sampaikan, kemungkinan habis ini lu akan jadi partner gua. Kita akan jalankan bisnis bersama-sama tentunya, tanpa harus mengharap pai terus-terusan. Pai ini sebagai tabungan. Seperti yang lu lihat di layar, duduk Indonesia gaji Amerika. Contoh income pasif dibayar bulanan. Contoh income aktif dibayar mingguan. Jadi dengan penghasilan segini $23.000 lebih, itu berapa kalau dirupiahkan? Ini dolar bos. Dan selanjutnya bisa lu lihat penghasilan di sini $1.000 lebih, $53.000 lebih, dan di bagian bawah $21.000 lebih.
sampai dengan 76.000 dolar lebih. Bayangkan dengan penghasilan segini, lu ingin menciptakan apa ke depannya? Mungkin lu ingin jalan-jalan ke luar negeri, mungkin lu ingin ngebahagiain kedua orang tua lu dan semua keluarga lu. Banyak yang bisa lu lakukan. Jadi bisnis yang gua bagikan bukan kaya yang nanggung, tapi super kaya. Tapi kalau lu benar-benar menjalankan bisnisnya, gua kasih jalannya dan gua sedang menjalankannya sekarang. Gambaran untuk mendapatkan mesin uang yang barusan gua sebut itu sudah ada, sudah sangat jelas jalannya. Tinggal elu bisa mengambil opportunity ini atau enggak sama sekali. Saya nggak perlu uang bang, saya cukup kok dengan kehidupan saya sekarang ini. Silahkan. Gua di sini berbagi hanya untuk orang-orang yang tidak egois. Karena gua yakin orang yang punya banyak uang itu bisa menyelesaikan semua problem. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Benarkah demikian, bos? Lu tahu jawabannya. Nah, jadi gimana caranya bisa mendapatkan penghasilan seperti yang gua lihatkan di layar ini? Ya lu bergabung dalam organisasi bisnis gua. Lu udah punya mesin uang nantinya. Jadi dengan banyaknya uang lu bisa nolakin siapapun yang ingin mengatur hidup lu. Lu bebas, lu punya uang, lu punya kuasa. It's real. Gimana caranya bang untuk bergabung dalam bisnis yang abang tawarkan ini? Dan berapa modal awalnya? Oke, akan gua sebutkan terlebih dahulu. Modal awalnya hanya 850.000 dan ada biaya maintenance 10 dolar setiap bulannya. Tapi dengan modal yang lu korbankan barusan, hasilnya worth it banget bos. Ratusan juta, miliaran bisa lu capai. Tapi gua nggak bilang ini sesingkat lu langsung gabung, lu langsung dapat 1 miliar, kagak. Ada proses. Realita mencapai kekayaan, yes, proses. Nah lu kalau tadi sudah siap dengan modal yang gua sebutkan, dan lu memang punya mimpi ingin jadi orang super kaya, lu ikut di jalan ini. Makanya gua tuh nggak seperti yang lain gitu, cuman kasih solusi tapi nggak kasih penyelesaian problem. Gua sudah kasih solusi sekaligus penyelesaian problem. Makanya yang semua itu bullshit lah. Gua di sini kasih jalannya langsung. Oke bang, gimana cara gabungnya? Lu tinggal cek kolom deskripsi dan kolom komentar. Di situ akan gua sediakan link grupnya. Lu join dalam grup. Di situ gua sebagai tuan rumah yang membentuk grup tersebut, maupun nanti ada mentor gua juga yang tentunya akan mengajarkan lu cara joinnya sekaligus cara mengerjakan bisnisnya. Terus lu bilang, saya nggak punya modal bang. Itu kok gede banget bang modalnya. Gua nyuruh lu berpikir secara logika ya. Lu mau hasil gede tapi lu nggak mau berkorban. Gimana ceritanya bos? Kagak ada. Pencapaian besar perlu pengorbanan. Lu kagak mau mengorbankan salah satunya, jangan mimpi lu akan sukses. Buang jauh-jauh mimpi lu tadi. Jadi gua paling enak banget yang mau hasil gede tapi kagak mau ada modal. Dari mana bos? Realita di dunia kedua mungkin. Realita di dunia kita saat ini harus ada yang dikorbankan. Yaitu lu bisa pikir di otak lu yang pinternya nyampe mana itu gua nggak tahu. Tapi gua sudah menerjemahkan secara logika. Lu mau berkorban dengan hanya 850.000 dan maintenance 10 dolar atau 170.000 saja setiap bulannya, tetapi lu dapat hasil ratusan juta bahkan miliaran. Bukan hanya sekali bos, tapi setiap bulan. Lu bisa mikir dengan penghasilan segitu apa yang mau lu buat ke depannya. Ya itu urusan lu semua deh. Mau lu pakai untuk hal yang bermanfaat atau lu pakai untuk hal yang merugikan orang lain, ya silahkan. Yang penting gua hanya kasih jalannya. Urusan yang kedepannya itu lu tanggung masing-masing akibatnya. Kalau lu mau berbuat baik untuk uang yang lu punya, ya is okay. Atau sebaliknya, ya itu urusan lu semua. Nah, jadi di sini sudah terbentang jelas jalan yang gua kasih. Opportunity-nya sudah ada. Lu ambil sekarang, lu akan bareng-bareng sama gua mencapai penghasilan yang tadi gua sebutkan. Lu kagak ambil sekarang, ya mungkin yang lain lah yang akan bersama-sama gua nantinya. Di sini gua nggak memaksa lu semua. Tinggal lu ambil satu pilihan yang menurut lu bisa merubah
masa depan lu nantinya. Lu mau jadi gembel silahkan, lu mau jadi super kaya silahkan. Sekian yang bisa gua sampaikan, gua cukupkan bacotan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut untuk membuka lapangan kerja, justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang. Karena tadi adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor. Yang ketiga, yang pertama perlambatan ekonomi global, yang kedua peningkatan otomasi, yang ketiga gig ekonomi. Hati-hati dengan ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer. Perusahaan lebih memilih kontrak jangka-jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Ini trennya kita lihat menuju ke sana. Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini, bisa bekerja di negara lain. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang.